Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 303, hadis nomor 715. Babul i'tikafi wa qiyami Ramadan. Bab tentang i'tikaf dan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu tarawih. Tapi hadis yang dituliskan terkait qiyam Ramadan hanya satu, ya. Ini juga terkait anjuran, sebagaimana Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya juga cuma ini saja. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal man qama Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan. Qiyam itu salat malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman dan ihtisab, mengharap keridhaan Allah atau mengejar, mencari sebanyak-banyaknya pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min danbi, akan diampuni untuknya dosanya yang telah lalu. Padahal kalaupun tidak ada hadis ini, hadis-hadis tentang tahajud itu sudah cukup, ya. Itu kan berlaku sepanjang tahun. Hadis-hadis tentang keutamaan sholat malam secara umum pun itu sudah cukup galak. Tapi dengan adanya hadis ini menunjukkan bahwa tahajud di bulan Ramadan itu harus lebih diperhatikan lagi. Dan untuk itu maka para sahabat banyak yang tidak pulang ba'da isya. Mereka diam di masjid. Ada yang sholat di awal malam, ada yang di tengah malam, ya. Kebanyakan di awal malam mereka langsung sholat tahajud, karena mereka kebanyakan ikut mazhab Abu Bakar, takut kalau diakhirkan dertehudang gitu, ataupun kalaupun bangun sibuk dengan sahur, ya. Jadi mereka lebih baik diawalkan dan di masjid. Tapi masing-masing, ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga, sewang-sewangan. Nah, kemudian dalam riwayat Bukhari dijelaskan Nabi pernah keluar pada satu malam fi jaufil laili, tengah malam, lalu sholat tahajud di bulan Ramadan. Masih ada kan sahabatnya di masjid, meski sedikit. Nah, ikutlah berjamaah. Nabi enggak ngajak, Nabi tidak menganjurkan, Nabi juga tidak melarang. Besoknya ini yang ikut tahajud di bulan Ramadan itu kemudian pabeja-beja. Tadi malam cenah Rasul tara-tara sholat tahajudnya di masjid, biasa juga di rumah. Kan raudhah mah deket, ya, antara raudhah bapak-bapak kan, terus kan ka raudhah, ya, di Masjid Nabawi. Pamingbaran Nabi dengan kamar Nabi itu dekat. Maka ada asumsi, oh itu karena bulan Ramadannya. Berkumpullah di malam yang kedua jamaah yang lebih banyak.
Kemudian nih jamaah yang lebih banyak ini pulangnya besoknya ngobrol deh. Cenah bulan Ramadan mah tahajudnya di masjid berjamaah gitu. Sampai malam ketiga masjid penuh sesak, nyaris tidak muat. Siga Jumatan ya. Di urang mah justru nu pinu teh malam kahiji, malam katilu mah rada pacorengcang. Komo malam 30 mah. Itu penuh lah. Rasul pun mengimami. Nah, di malam keempat ketika sahabat sudah penuh, masjid tidak muat, Nabi sengaja tidak keluar. Aham gitu ya. Sahabatnya pada berdehem, aham. Nabi sengaja tidak keluar. Bisi Nabi kapeureman cenah kapulesan. Lalu Nabi kemudian keluar itu untuk sholat subuh dan jamaah masih ada. Dah mararonok di masjid. Kemudian Nabi berceramah beres sholat subuh. Aku bukannya tidak tahu kalian ada berkumpul di masjid malam tadi, tapi aku sengaja tidak keluar. Kenapa? Khosyitu an yuktaba alaikumul witru. Aku takut sholat malam khususnya di bulan Ramadan dijadikan wajib. Wajibnya itu wajib berjamaah gitu. Dan takut memberatkan kalian ya. Nanti kalau wajib berjamaah sok mun tarawih diwajibkan kudu berjamaah teu meunang di rumah pan pasti repot ya. Dan sejak saat itu maka Nabi tidak pernah keluar lagi kecuali hanya sesekali. Di antaranya di riwayat di hadis Jabir ya, di mana Nabi pernah keluar malam 23, malam 25 dan malam 27 berjamaah dengan para sahabat. Di malam 27 itu bahkan Nabi membangunkan semua keluarganya dan mengajak semua tetangganya ke masjid. Dan di bulan Ramadan yang itu Nabi tarawihnya cuma 3 malam, 23, 27, 29. Sisanya Nabi enggak berjamaah lagi. Nah, katalah Hafidz Ibnu Hajar, ini otoritas keilmuannya valid Pak ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tidak ada satupun riwayat yang jelas dari Nabi sholat berapa rakaat, nggak ada. Di malam-malam Ramadan itu nggak ada satupun riwayat yang valid. Apakah itu 11 rakaat, apakah 23 rakaat, apakah 36 rakaat yang menjelaskan Nabi sholat tarawih atau tahajud di bulan Ramadan di riwayat yang tadi 3 malam pertama, lalu di riwayat lain 23, 25, 27. Nggak ada satupun riwayat yang sahih yang menjelaskan berapa rakaatnya, nggak ada. Itulah yang sering saya tekankan ke jamaah-jamaah ya, bahwa hadis yang 443 itu bukan menjelaskan tarawih. Itu mah menjelaskan sholat malam Nabi secara umum. Seandainya itu hadis tentang tarawih, Ibnu Hajar nggak bakalan ngomong begitu. Para ulama masa semuanya bodoh nggak tahu bahwa itu hadis tarawih? Masa para ulama berjamaah kompak udah langgar tuh hadis 443 2 tilu kan nggak mungkin ya. Para ulama teh pala linter jeung para ulama teh dari tiap generasi. Masa mereka bodoh nggak tahu itu hadis tarawih 443 ya. Ini saya pakai masa-masa nih. Karena memang dalam Islam itu kan ijma itu valid ya. Jadi sesuatu yang memang ada di zaman Nabi, di zaman sahabat pasti mereka tahu. Masa kita tahu mereka enggak tahu ya. Kalau istilah orang salafi, lau kana khairal lasabaquna ilai. Kalau memang tarawih 443 itu baik dan terbaik, masa sahabat tidak mengamalkan? Masa para ulama salaf tidak menganjurkan? Ya. Dan kita enggak temukan ya satupun
ulama yang menganjurkan tarawih harus 4-4-3, nggak ada. Bahkan guru saya Hasan pun tidak. Jadi kenapa kesimpulannya demikian? Karena Ibnu Hajar menyatakan nggak ada satupun riwayat yang sahih, baik itu yang 23, baik itu yang 11, yang 22-22-23, yang 11-4-4-3, nggak ada yang menjelaskan itu tarawih Nabi. Yang hadis 22-22-23, yang 4-4-3, yang 10-1, yang 6-5 itu sholat malam Rasul secara umum gitu. Maka dari itu saya sering jawab 4-4-3 boleh, 22-22-23 afdol. Kenapa? Karena sabda Nabi tentang sholat malam itu hanya satu, yang 22-22-23. Sisanya laporan sahabat. Dan tidak sama, ada laporan 4-4-3, ada 6-5, ada 10-1, ada 4-5-2, ada Aisyah lagi semuanya, ada Ibnu Abbas juga. Jadi sigana yang di Baitur Rahman badai konsisten karena sunnah, malam ini 4-4-3, malam besok 10-1. KB diamalkan hadisna gitu. Tapi kembali ke keputusan ketua DKM. Walil amri. Begitu ya. Maka dari itu klaim-klaim sepihak bahwa tarawih zaman Rasul 23 kata Ibnu Hajar nggak benar. Bahwa tarawih zaman Rasul 11-4-4-3 nggak benar semuanya. Nggak ada keterangannya. Maka nggak boleh memastikan. Nah, tinggal pertanyaannya, hari itu yang 23 dari mana? Kalau kita baca kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, itu pengamalan ulama-ulama salaf berdasarkan hadis yang 4-4-3. Kan di hadis 4-4-3 itu jangan tanya panjang dan bagusnya gitu kan. Falatas al an husnihinna wa tulihinna, falatas al an husnihinna wa tulihinna. Jadi para ulama salaf memahami sholat malam itu harus lama. Daripada lama berdirinya, lebih baik diperbanyak rokaatnya, jadi nggak terlalu lelah. Makanya ada yang 2-3, ada yang 3-3, ada yang 4-3. Ya. Imam Tirmidzi begitu, para ulama hadis menjadi demikian. Termasuk guru saya Hasan pun demikian. Nggak ada batasan. Silakan semakin banyak rokaat semakin ringan. Gitu. Kenapa semakin ringan? Ya karena bacaannya jadi lebih pendek. Standar minimalnya 1 juz. Sok lamun 1 juz 10 rakaat berarti 1 rakaatnya 2 halaman. Lumayan Pak, kang bapak-bapak mah cangkel bade dicobi enjing abdi di dieu jadwal. Bade dicobi enjing. Kalau 20 rakaat berarti 1 rakaatnya 1 halaman. Kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, 1 rakaat 1 halaman. Ya 23 itu yang 3 nama kan witir, sabihis, kuliah, kulhu gitu. Kalau mau 40 berarti lebih ringan, 1 rakaatnya 1/4 halaman. Ya. Jadi rakaat itu diperbanyak kata para ulama fikih karena merujuk hadis yang 4-4-3, hadis yang menjelaskan jangan tanya panjang dan bagusnya, artinya harus panjang dan bagus. Karena nggak kuat berdiri lama, lebih baik rokaatnya yang diperbanyak. Itu didasarkan fikih karena sholat malam tidak ada batasan berapa rokaat. Nabi mengamalkan 11 itu hanya afdoliyah, itu pun panjang ya. Nabi 11 itu kan 20 surat 2 juz. Urang 11 rakaat sabaraha juz Pak. Saya juga kan rata-rata yang standar yang tidak 1 juz Pak Haji itu kan rata-rata saya 3 lembar. Ya, satu rakaat setengah halaman. Jadi beres itu 3 lembar 6 halaman. Itu terus 45 menit. Ya. Coba kira enjingnya bade 45 menit bade 2 jam Pak. Itu sudah segitu gitu, apalagi yang lebih ya.
Nah itu jadi tidak ada Nabi itu 11 rakaatnya 2 juz. Daripada 2 juz 11 maka lebih baik 2 juz diperbanyak rakaat. Ini penting saya sampaikan ya, karena biar kita semua tahu fakta ilmiah sholat tarawih itu bagaimana. Dan kalau bapak-bapak nggak puas ya silakan baca aja kitab-kitabnya sendiri gitu. Saya yakin akan menemukan itu ya penjelasannya. Jadi 11 itu afdol tapi lama. Kalau 11 pendek mah nyantai afdol mabdul ya, biasa-biasa gitu. Sama aja dengan yang 23 ya, yang cepat, bahkan kadang lebih cepat dari yang 11 ya, aneh. Itu tentang sholat malam. Maka dari itu silakan kita fleksibel saja. Saya pribadi ya kalau ditanya ya lebih baik 11 2223 itu seperti sabda Nabi, dan lama minimal 1 juz. Itu yang kami amalkan setiap malam ya di masjid kami. Kemudian bab berikutnya ini tentang i'tikaf. I'tikaf itu arti asalnya Pak ibadah ya. Ibadah i'tikaf itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal ashru ay al ashrul akhirah min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, dihitungnya tanggal 21 Pak ya, bukan tanggal 20, karena 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir, berarti pasti dari tanggal 21. Dan Nabi itu nggak pernah tahu 29-30 kecuali di akhir. Berarti Nabi pasti itikafnya tanggal 21, nggak mungkin 20. Soalnya sekarang kan 29 kita, ya orang sapal ti ayeuna. Kalau Nabi kan belum tahu dari sejak sekarang, Nabi kan nunggu nanti ru'yat ya. Jadi tetap hitungannya di tanggal 21. Jadi kalau nanti kita mulai Jumat malam 22 maghrib ya, itu 10 hari terakhir. Sadda mizarohu, beliau mengeraskan magehan kain sarungnya. Itu simbol dari meninggalkan dunia, tidak bekerja, tidak mengurus rumah tangga. Kalau di hari-hari biasa haram tidak begini Pak, haram. Islam tidak membenarkan pertapaan. Bapak-bapak wajib ibadah, wajib juga bekerja. Nabi sholat, Nabi juga mengurus rumah tangga. Cuma khusus di 10 hari terakhir itu ada rukhsah, boleh meninggalkan dunia. Saya sering tekankan bapak-bapak, jangan anggap itikaf ini sebagai penjara. Jangan. Itikaf ini harus dianggap sebagai istirahat, cuti dari dunia. Saat-saatnya kita bebas dari kesibukan dunia, khusyuk ibadah 10 hari 10 malam. Meski yang sekarang 9 hari 9 malam. Aya rugina sebetulnya Pak. Aduh ya kurang sapoe sahayang kena itikaf gitu. Ini 9 hari ya, 9 hari 9 malam itu bapak-bapak saat-saatnya mengajukan cuti pendek ke kantor. Ada kan jatah cuti pendek ya, ada eta pas eta. Saat-saatnya bapak menolak permintaan ibu, po antur ke Cigondewo, antur ke Pasar Baru moal wayahna ya. Saat-saatnya bapak-bapak menolak jadwal dari luar, undangan kemana, rapat di mana moal pere. Bahkan menjenguk orang yang sakit dan mengantarkan jenazah pun punten libur ya, karena sedang itikaf. Itu syadda mizaruhu, jangan dianggap sebagai penjara. Soalnya kemarin juga saya ditanya, Ustaz 10 dinten 10 wengi teh tekeng keluar, tekeng wajib Allah cenah geus kabayangna penjara. Jadi jangan menganggap penjara. Itikaf itu sebagai istirahat ya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Apa menghidupkan malam itu? Begadang. Boleh tidak begadang semalam suntuk di malam-malam biasa? Nggak boleh. Nabi melarang kan? Saya sholat, saya tidur. Abu Darda yang sholat semalaman dimarahi oleh Salman, dan Nabi membenarkan Salman. Ibnu Amr yang sholat semalaman Nabi marahi.
Kata Nabi, badan kamu, istri kamu punya hak. Bila aku punya istri tiap malam tidak deketan, ya, itu punya hak kata Nabi. Jadi nggak boleh. Tapi khusus di 10 malam terakhir Ramadan silahkan, bahkan dianjurkan. Ya, jadi bapak-bapak itikaf itu kuncinya kegiatannya di malam hari. Makanya saya sering protes ya. Biasanya nu anyar itikaf. Oh, jam 8 kajian anu, jam 10 kajian anu, bada duhur kajian anu, bada asar kajian anu. Naon eta cetelen itikaf sok dijamin peutingna sarare cita. Nyawe, saya dapat laporan dari yang pernah di itikaf di masjid anu, kegiatannya siang padat. Eta cete peutingna mohon cenah Ustaz talalibra we. Karena siangnya terlalu padat. Ya. Kuncinya itu di malam hari dan itulah itikaf. Hikmahnya agar bapak-bapak kuat begadang di malam hari, siang harinya istirahat. Nabi juga begitu. Ya. Silakan ada kegiatan tapi dimaksimalkan istirahatnya. Jadi mun bapak-bapak kadio naon cenah itikaf teh sarare we cenah. Tadi memeh duhur sare geus lohor sare cenah. Nya tuh datangna malam, Pak. Ya, malam hidupnya malam. Ya, wa ahya lailah. Soalnya ada jamaah saya yang awam meureun manehna duha ka masjid keur sarare barudak teh. Terus bada duhur ke masjid ke sarare naon cenah itikaf teh sare we cenah cete datang ka dina peuting atuh sok geura peuting jam 1 jam 2 raeng gandeng ya semuanya sedang beribadah sedang murojaah baca Quran zikir. Jadi jangan sampai itikaf itu pindah tidur malam ya biasana tidur malam di rumah ayeuna tidur malam di masjid, wah itu lebar, gagal. Saya sering bacakan surat Al-Qadar kan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Lailatul Qadar itu malaikat semuanya turun dengan Jibril. Malaikat itu penghuni langit, langit jeung bumi lega mana, Pak? Lega langit mun turun kabeh penduduk langit heurin. Makanya Qadar itu sempit kan, faqadaru alaihi rizquhu sempit. Heurin ku malaikat. Buat apa malaikat turun min kulli amr? Mau memutuskan semua putusan yang dibutuhkan manusia. Ngan urang teu butuh. Dan malaikat itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Begadang sampai subuh ari urang naumun hiya hatta matla'il fajr tibra. Da eta mun malaikat bobotoh banyak cek malaikat teh siah aing jauh-jauh ti langit kehed hudang sabeueuting dek ngaladenan didinya ngadon hees meureun gitu. Untung malaikat lain bobotoh jadi tidak akan berkata kasar begitu ya. Jadi malaikat itu salamun ya hatta matla'il fajr. Makanya saya pernah polototan da pemuda nu maca surat eta keur masbuk. Ustaz cenah naon tadi ningali ka abdi siga nu geuleuh nya cete geuleuhna. Da maneh mah mun ngeulu itikaf cete sare wungkul cete beutingna. Tong maca surat eta kaburo maqtan indallah ang taqulu mala taf'alun ke cete lamun geus kuat begadang baru baca surat itu. Ya. Ayo mah kajian ngeulu itikaf pina sare beutingna teh sare we. Da cenah abdi anjingna oh damel ya enggak apa-apa kita bangunkan hudang. Da ieu mah dihudangkeun ge teu hudang. Kemudian yang ketiganya wa aiqadha ahlahu dan membangunkan keluarganya. Keluarga Nabi enggak ada yang itikaf, Pak. Tapi ku Nabi dibangunkan. Ini jadi isyarat bapak-bapak. Bapak-bapak yang tidak itikaf tetap harus bangun malam. Sok mending bangun malam itikaf, mending bangun malam teu itikaf. Mending bangun malam itikaf. Cuma kalau belum mampu ya nggak apa-apa. Ini kan isyarat berarti istri Nabi tidur dulu. Ya karena nggak itikaf tidur dulu, tapi dibangunkan oleh Nabi malam-malam. Ya ini juga jadi dalil sebetulnya sunnah kalau bapak itikaf di masjid atau ihya ulail di masjid, tetap pulang dulu ke rumah bangunkan si ibu. Bu hudang bu, Lailatul Qadar.
tong tibrawe kewe sarena berang gitu. Ini sunahnya begitu ya. Jadi catat Pak ya, istri Nabi nggak ada yang itikaf, tapi Nabi bangunkan semuanya. Jadi bapak-bapak yang nggak mampu itikaf minimal bangun malam. Meski tidur dulu Pak, pasang tak alarm teh jam 12, jam 1 biar bapak bangun ya. Buat apa? Murojaah Al-Quran, buat ngadoa, buat istighfar, buat wirid. Saya sering tanya jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, cetari ibu seueur pangabutuh ka Gusti Allah seueur ya 1000 langkung. Berarti ibu-ibu harus berdoa 1000 doa lebih. Sok 1000 doa tamblokeun ku bapak da moal cukup saja. Cete bapak ibu, ari bapak ibu seueur dosa seueur. Aya 1000 langkung, berarti istighfarna kudu leuwih ti 1000. Sok istighfar 1000 kali sajam teu kurang. Ini enggak usah ada pertanyaan. Usah cenah eta sabung teh naon wae. Ya. Sambil salat, sambil murojaah Quran, can wiridna teh. Ya, baca subhanallah wa bihamdi minimal 100 kan itu dihapus dosa. Ya. La ilaha illallah minimal 100 dihapus dosa semua ya. Pan ai wengi-wengi biasa mah Pak, aduh isukna dek damel ai. Kok bapak-bapak terus pensiun mah nya. Usahana tong eleh ku Mas Eko Pak libur tuh. Sabulan Mas Eko ge libur gitu. Bapak-bapak aku libur 10 hari mah nya biar fokus mengejar Lailatul Qadar ya. Sayang ini kesempatan langka ya. Jadi saya sering tekankan juga ke jamaah saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang gak mampu itikaf tetap Lailatul Qadarnya harus dikejar ya. Apa mengejar Lailatul Qadar? Bangun. Dan di masjid tetangga saya di Nahdiyin itu biasa Pak jam 1 almarhum Pak Haji, tapi kadang-kadang tacan anu neraskeun alhamdulillahilladzi ahyana garugah Lailatul Qadar gitu di masjid tetangga saya. Tapi setelah Pak Haji wafat can anu neruskeun nya sigana mah anu kuat harudangna. Jadi dari malam 21 ke 1 gitu jam 1 garugah, apalagi tanggal 27 yuk cenah 27 Lailatul Qadar cek mazhab Syafi'i garugah terus sampai 3 kali ya itu salah satu bentuk ya membangunkan orang agar bangun malam di malam-malam Lailatul Qadar, dan itu waktunya di 10 malam terakhir ya. Dari tanggal 21 cirian bat ya ayeuna tanggal 21 begadang ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful asyra al-awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu itikaf 10 hari terakhir Ramadan hatta tawaffahullah azza wa jalla, sampai Allah mewafatkannya. Tsumma taqafa azwajuhu min ba'di, sesudah Nabi wafat baru istri-istrinya itikaf sesudah beliau. Ketika Nabi hidup, Nabi melarang istrinya itikaf ya. Kenapa? Meski Nabi tidak jelaskan, pahamlah kalau istri saya itikaf saya ngurus imah ya, yang jaga rumah, yang ngurus anak, yang nyiapkan makanan ya, nyiapkan pakaian. Piraku nyetrika di masjid, masak di masjid ya. Pindah dapur ke masjid kan nggak etis ya. Maka dari itu saya dan istri berbagi. Nabi juga kurang lebih seperti itu. Tapi kata Aisyah itu bukan berarti perempuan tidak boleh itikaf. Buktinya ketika Nabi wafat istri Nabi semua itikaf ya. Dan itu juga santri-santri saya, misalkan kemarin ada 4 orang Ustaz cenah abdi bade ngiring itikaf di pesantren, sok mangga kayak dicatat masuk daftar konsumsi itikaf ya. Karena kita mengadakan program itikaf alhamdulillah tiap tahun 100 porsi, itu kadang kurang Baji ya. Yang itikaf di program kami 4 masjid itu kadang 100 lebih ya. Kemarin terdapat kekurangan 100 itu pas. Jadi makanan itikaf maghrib dan sahur itu ditanggung ya. Ini terinspirasi oleh DKM Bio Farma.
Jadi Habibur Rahman itu sampai 1000 porsi buat itikaf itu, makan dan sahur itu ya, malam dan sahur, dan itu tidak pakai kas DKM, dari saku direktur, para direktur, anggarannya sampai 1 miliar pakai kas DKM, langsung ditodong bulan Ramadan para direktur cina gitu. Bahkan malam 27 itu sampai 1300 porsi. Jadi nu itikaf teh geus teu kudu mikiran makanan, tinggal makan gitu ya. Dan di kami pun demikian, cuma nggak sampai 1100 lah, alhamdulillah. Ini kata para ulama jadi dalil bapak-bapak, amal paling istimewa 10 hari terakhir itu iktikaf, bukan pengajian keliling ke sana kemari. Jadi kalau ada ustadz yang bilang, ya kan saya lebih baik keliling ke masjid-masjid mengisi majelis taklim, nyanyahoanan Nabi teteh. Nges we tinggal ngomong belum mampu gitu tuh kudu make dalil. Jangan berdalih yang melawan dalil. Ya. Kalau memang ada amal yang lebih baik termasuk jihad, pasti Nabi prioritas jihad. Tapi Nabi meliburkan semua kegiatan iktikaf. Ini jadi sunnah ya, terutama buat para mubalik, para ustadz, geus atuh kukurelingan wae. Cicing di masjid sok. Di Baitur Rahman ya, seandainya ada ustadz di sini 10 hari 10 malam, betah tuh bapak-bapak. Betah kan? Saya pun banyak yang minta dan saya menolak. Memang abdi dek mudag naon ya, karena saya punya masjid. Yang masjid saya iktikaf. Dan setahu saya jamaah saya betah ya. Full ngaji, kajian ya. Biasa kukurelingan, ayeuna aya 10 hari 10 malam ya. Dan saya pun kepentingannya mendidik anak-anak saya yang laki-laki da mun abdi itikaf di dia, dicana ka dia cantang tuker saeur ya. Jadi tolong kalau belum mampu udah bilang aja belum mampu, jangan pakai dalih yang melawan dalil. Pancen lebih baik ngisi majelis taklim di anu daripada diam di satu masjid nyanyawanan Nabi teh ulah doraka ya. Udahlah, apa yang Nabi amalkan itu yang terbaik ya. Kemudian hadis berikutnya, wa anha radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa, Nabi apabila itikaf, sholal fajro, beliau sholat subuh, tsumma dakhala mu'takafahu, kemudian masuk ke tempat itikafnya. Ini Pak tidak jadi dalil bahwa itikaf dimulai sesudah sholat subuh, enggak. Kata Imam An-Nawawi banyak hadis yang menjelaskan Nabi itikaf dari malam 21 ya. Di tulisan-tulisan saya di At-Tawbah Institute juga banyak. Ini hanya menjelaskan bahwa Nabi kalau itikaf ba'da subuh itu istirahat gitu. Istirahat di tempat khusus, tenda. Jadi Bapak boleh punya tempat khusus. Tonggu tenda atunya menana taku hijab. Sagewok sakitu kalau Bapak itikaf untuk istirahat. Teka bayang Pak kalau Nabi tidak ada tempat khusus, wah pasti banyak yang mengganggu. Karena banyak yang butuh ke Nabi. Ya. Nggak ada tempat privat buat Nabi. Maka dari itu Nabi mau khusus. Tapi sahabat lain mah nggak pakai tenda, Nabi saja dihijab, beliau istirahat. Ini jadi dalil bisi bapak-bapak ngalongok pada subuh ka masjid nu itikaf, mah cenah sarare apaan atuh tunduh Pak geus begadang. Bapak gesok minta begadang di rumah sakit pan lieur pada subuh. Meski ya di kami pada subuh itu kajian sampai syuruk. Sebelum tidur sholat dulu, sholat isyrok teh apa ya. Jadi memeh sare cetes salat lah, bebekelan bisi kabablasan di ka bodak teh nunggu sare teh sehudang. Da bikin kalohor kadang susah dibangunkan. Kemudian wa anha radhiyallahu anha, masih dari Aisyah, qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya ra'sahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh pernah memasukkan ke kamarku, ke rumahku, kepalanya saja. Ini kan mimbar ya, pamimbaran area imam itu kamar kayak pintu inilah ke mihrab. Nganololkeun mastakana unggul dipangnisirankeun. Wah fil masjid, nabinya di masjid, kepalanya dimasukkan ke rumah Aisyah, ke rumah Nabi. Fa urajjiluhu, dipangnisirankeun.
Tah ieu nu aya dina lagu Aisyah teh apa? Romantisme. Rumah tangga Rasulullah memang begitu. Abdi wae pan anom keneh tara kitu kapun bojo. Pernah gitu, oh si bapak juga saha wae cenah, nya bae lah kitu. Olo-olo cenah juga panganten anyar wae cenah. Ini Nabi udah tua ini ke Aisyah, panyisirankeun, sisiran ku Aisyah. Cobi bapak ka ibu di bumi. Takole olo-olo cenah. Wa kana la yadkhulul baita illa lihajatin. Nabi tidak masuk rumah kecuali untuk keperluan. Keperluannya keperluan yang tidak mungkin diamalkan di masjid. Kalau tadi nyisiran masih bisa di masjid. Jadi kepalanya, kenapa Aisyahnya nggak ke masjid? Karena Aisyahnya sedang haid dalam riwayat lain. Ya Nabi nggak bisa keluar, Aisyah nggak bisa ke masjid. Namun Aisyah bisa ke masjid pasti ke masjid. Panyisirankeun. Idza kana mu'takifan apabila sedang iktikaf. Ya. Wa anha qalat, Aisyah menjelaskan di riwayat yang lain, as-sunnatu 'alal mu'takif, sunnah bagi yang iktikaf an la ya'uda maridon, jangan menjenguk yang sakit. Wala yashada janazatan, tidak menghadiri jenazah. Siapun ketika salah seorang keluarga saya yang meninggal, punten cita abdi keureunan, "Buyos Pak Ustaz." Dek ngabatalkeun kagok lebar. Ya. Makanya hanya menyolatkan saja, itu pun jenazahnya dibawa ke masjid. Tidak menjenguk keluarganya, tidak memandikan, tidak mengantarkan, dan sedang iktikaf. Wala yamassa imra'atan, jangan menyentuh istri. Ayah ibu ngalengok toel, ulah Pak. Wala yubashiroha, atau bercumbu, tatangkepan, berciuman nggak boleh. Ya, keur iktikaf mah kewe beresna. Wala yakhruja lihajatin, tidak boleh keluar untuk satu keperluan. Illa lima labudda lahu minhu, kecuali yang nggak bisa di masjid. Dulu saya mengalami makan nggak ada yang mengantar, nya kapaksa keluar biraku dek cicing kalaparan di masjid kasarnya. Ya awal-awal iktikaf dulu ketika sanawiyah, dan jamaah juga belum mengerti apa iktikaf. Ya kepaksa keluar. Tapi kesininya sesudah ada yang mengerti, usah dianteran. Saya nggak keluar untuk makan. Ya keluar itu bukan ke toilet. Dan nggak mungkin kan toilet di masjid. Jadi itu saja kebutuhan manusiawi kan, makan, minum, toilet. Selebihnya dari itu nggak keluar. Termasuk keluar, cenah keluar bade ngimaman tarawih lah di ditu. Itu berarti udah tidak iktikaf karena keluar. Ya. Udah tarawihnya di sini kan bisa di masjid. Ya. Wala i'tikafa illa bisaumin, tidak ada iktikaf kecuali dengan saum. Jadi yang tidak saum berarti tidak ada iktikaf. Ya. Tapi kecuali bagi bapak-bapak yang sudah tidak kuat saum, saumnya kan dengan fidyah. Asal bisa bayar fidyah boleh iktikaf. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami, tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami'. Masjid jami' itu ada Jumatan. Masjid At-Taubah dulu Pak tajuk awal saya menikah, Masjid At-Taubah itu nggak ada Jumatan. Saya ditegur oleh guru saya, Sarip iktikaf enak di mana? Di At-Taubah. Jumatan pan teu aya. Enggak ada. Tapi khusus ketika iktikaf saya mengadakan Jumatan. Jadi jadi masjid jami. Dan saya undang jamaah-jamaah sekitar, ada penuh 4 saf ya. Dan tahun depannya baru ya direnovasi jadikan masjid jami sampai sekarang. Ini menunjukkan kenapa harus di masjid jami, karena kalau tidak di masjid jami kayak Jumatan keluar heula. Itu berarti batal iktikafnya, kan iktikaf nggak boleh keluar. Ya. Kecuali kalau bapak niatnya cuma menghidupkan malam, abdi mah cenah ngiring di masjid mau begadang malamnya saja, itu lain soal. Ya. Tapi kalau niatnya iktikaf nggak boleh keluar dari masjid. Termasuk buat Jumatan ke masjid sebelah nggak boleh. Kemudian hadis berikutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal mu'takif siyamun illa yaj'alahu 'ala nafsihi. Tidak ada kewajiban saum bagi yang iktikaf kecuali dia mewajibkan untuk dirinya. Ini iktikafnya iktikaf yang umum. Kan iktikaf itu bukan Ramadan saja. Di bulan biasa pun boleh. Kata Ibnu Abbas, enggak harus sambil saum kecuali kalau memang dia sedang wajib saum. Akhir Ramadan udah pasti wajib saum, Pak.
Ya, jadi nggak ada diskusi inilah itikaf Ramadan udah pasti saum. Ya. Kalaupun yuda yang udah nggak bisa saum kayak kakek-kakek, kan kewajiban saumnya dengan fidyah. Ya, jadi kalau dia bayar fidyah boleh itikaf. Ya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manam fi sabil awakhir. Ada beberapa sahabat Nabi yang diberi mimpi bahwa Lailatul Qadar itu ada di 7 malam terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ura ru'yakum qad tawatu'at fis sab'il awakhir. Aku pun diberitahu tentang mimpi kalian bahwa kalian bermimpi Lailatul Qadar itu bertepatan di 7 malam terakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Siapa yang mau mencarinya silakan cari dia di 7 malam terakhir. Ini enggak bertentangan dengan yang 10 malam. Maksudnya kalau enggak bisa 10 boleh 7 malam terakhir. Cirian Pak dari tanggal 24. Ya. Kemudian kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadri lailatu sab'in wa isrin. Nabi pernah bersabda tentang Lailatul Qadar itu jatuhnya di malam 27. Di sini Ibnu Hajar menjelaskan para ulama masih berselisih pendapat mengenai ketentuannya menjadi 40 pendapat tuh. Ramadan wae 30 pendapatna ya 40 Lailatul Qadar. Dan telah saya tulis dalam Fathul Bari. Dan Ibnu Hajar menyimpulkan yang paling kuat adalah 10 malam terakhir. Yang tidak kuat boleh 7 malam terakhir. Yang tidak kuat kata Nabi boleh pilih 21, 23, 25, 27, 29 malam-malam ganjil. Dan kalau tidak kuat juga kata Nabi boleh 3 malam 23, 25, 27 atau 25, 27, 29. Dan saya pernah tulis tahun kemarin judulnya minimal 3 malam. Maksudnya merujuk hadis-hadis tentang Lailatul Qadar semuanya menjelaskan minimal 3 malam. Jadi Bapak kalau mau pilih jangan 27 saja. 23, 25, 27 atau 25, 27, 29 cirian. Minimal itu. Ya. Kemudian Aisyah menjelaskan, aku bertanya, wahai Rasulullah, seandainya aku tahu malam mana Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Kata Nabi, baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau senang mengampuni, maka ampunilah aku. Maksudnya perbanyak di Lailatul Qadar itu permohonan ampunan. Bukan berarti membaca doa ini saja, ya. Terakhir kata Nabi SAW, jangan dipaksakan rihlah kecuali ke 3 masjid. Maksudnya berarti boleh rihlah, cuma rihlah yang sunnah, yang sunat bahkan cenderung wajib itu ke 3 masjid. Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa yang di Palestina, ya. Apa kaitannya dengan bab itikaf dan qiyam Ramadan? Jadi diusahakan kita pernah itikaf di 3 masjid ini. Kalaupun tidak di bulan Ramadan, minimal pernah kita umroh atau ziarah ke 3 masjid ini, lalu ibadah di 3 masjid ini. Lain popotoan kul tuluy ka hotel, ya, ka Masjidil Aqsa. Dan itu juga guru saya sampai mengeluarkan modal besar. Ana izin sa 3 minggu bade ka mana Ustaz? Bade umroh tuluy ka Aqsa. Ana teh ingat kana hadis ieu cenah. Jadi asa boga hutang. Termasuk bapak-bapak ya, apalagi saya. Bapak-bapak yang sudah umroh ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi,
belum ke Masjidil Aqsa, ini masih ada hutang Pak ya, ngarah ngayakeun ieu Baitur Rahman ya. Umroh plus Al Aqsa gitu. Jadi bagus kalau jamaah Baitur Rahman mengadakan umroh plus Al Aqsa karena pertimbangan hadis ini. Kata Nabi kudu maksakeun ya ziarah torihlah ketiga masjid ini kudu maksakeun. Masa ka Bali nya ka mana deui Marrakesh maraksakeun nya ka Singapura ari ka Masjidil Aqsa teu maksakeun. Dan sejak zaman dulu Masjidil Aqsa itu negara konflik karena memang dikuasai tiga agama dari sejak zaman dulu. Ya kalau bapak-bapak cenah Sion ku Israel cenah gitu. Sion dibom ya. Dan dari dulu juga begitu zaman Nabi. Israel itu Palestina itu negara tiga agama, tiga penguasa lagi ya. Sekian yang bisa kita bahas dan tamat sudah bab saum. Insyaallah nanti pekan depan terakhir sebelum itikaf kita bahas tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Mangga kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Mangga Pak Ji. Mengenai malam Lailatul Qadar itu apakah waktunya hanya sesaat atau memang semalaman? Katakan jatuh ke tanggal Semalaman. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka dari itu Nabi begadang semalaman sampai subuh. Ya. Ada lagi? Pak Hidayat namanya ngacung taya. Mangga. Yang tadi disebutkan bahwa itikaf itu harus siang dan malam ada di masjid. Nah, barangkali kalau bisa karena baru datang ini, kalau malamnya saja datang dari jam 6 sampai subuh pulang itu bagaimana? Boleh Pak, itu itikaf juga, cuma bukan itikaf yang Rasul gitu ya. Kalau itikaf yang Rasul yang sunnah 10 hari 10 malam. Kalaupun tidak itikaf Rasul kan Rasul anjurkan juga kan, tadi saya bacakan hadis-hadisnya. Kalau nggak mampu 10 hari kata Nabi 7 hari terakhir. Kalau nggak mampu 7 hari terakhir boleh pilih-pilih pas malam ganjil, berarti boleh. Itu itikaf secara bahasa. Itikaf itu ge, cuma bukan itikaf yang tam itulah. Bukan itikaf yang sempurna. Itikafnya itikaf yang goer tam, yang tidak sempurna. Tapi itikaf juga Pak. Jangan Bapak bilang cenah da henteu sampurna geus mau diamalkeun, jangan begitu. Dan nggak boleh disebutkan itikapan, entong itikaf itu ya. Itikaf cuma itikafnya itikaf yang goer tam ya, yang tidak sempurna seperti Nabi ya. Ya kayak idealnya memang itikafnya seperti Nabi 10 hari 10 malam. Jadi kalau yang tidak itikaf akan mendapatkan Lailatul Qadar itu kuncinya di menghidupkan malam, bukan di itikafnya. Itikaf mah membantu menghidupkan malam. Bisa. Pan tadi saya sebutkan istri Nabi nggak ada yang itikaf. Semuanya Nabi bangunkan untuk Lailatul Qadar. Jadi tadi kan saya tekankan bapak-bapak yang nggak mampu itikaf bangun malam nama tetap. Meskipun bapak-bapak tidur dulu, pasang alarm jam 12 jam 1. Jadi momentum Lailatul Qadarnya tidak terlewat. Dapat Pak. Jangan kecil hati. Makanya jangan ada istilah cenah daripada itikapan mending henteu. Saya sering bilang di berbagai majelis, istri Nabi nggak ada yang itikaf, nggak ada. Tapi tetap Nabi bangunkan malam. Itu menunjukkan Lailatul Qadar itu dibangun malamnya. Jadi bapak-bapak yang itikaf peuting nasare, aduh melebar manglebarkeun gitu. Jadi kuncinya dibangun malam Baji. Meski tidak itikaf. Dalilnya apa? Istri Nabi nggak ada yang itikaf, tapi Nabi suruh bangun malam. Mangga Baji.
Ya. Yang tarawih satu malam 30 juz, hemat saya itu bukan afdol tapi mafdul. Karena di hadisnya Nabi sendiri kan maksimal 10 juz, jangan lebih dari itu. Maksimal 10 juz. Iqra'il Qur'ana fi thalathin wa la tazid ala dzalik. Kan kata Nabi 1 bulan. Kata sahabat protes, samalah di Baitur Rahman ge mun cek Nabi teh 1 malam 1 juz, protes di Baitur Rahman ge. Cuma kalau Nabi sahabat itu protesnya terlalu pendek, kalau di sini protesnya terlalu panjang. Kata Nabi 1 minggu, sahabat protes juga, wah itu cenah terlalu pendek. Lalu kata Nabi, Iqra'il Qur'ana fi thalathin wala tazid ala dzalik. Dalam 3 malam, berarti 1 malam 10 juz. Jangan lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu bacanya nggak mungkin tartil. Baca tartil itu Pak, standar baca tartil di pesantren kami yang setoran tuh maksimal 45 menit. Kalau lebih dari 45 menit berarti telancar hafalan Quran. Dan gak boleh lebih cepat dari setengah jam. Antara setengah jam sampai 45 menit. Kalau lebih cepat dari setengah jam 1 juz berarti bacanya terlalu cepat. Itu standar yang kami tetapkan. Standar gancang teh jatuh tonggaknya kan harus tartil. Tartil tuh jelas tajwidnya, ya, jelas penghayatannya. Kalau seandainya 1 malam 1 juz setengah jam, 30 juz sabar jam, 15 jam, mau cukup. Jadi kalau lebih cepat dari itu nggak benar baca Qurannya, ya kan baca Quran di sholat malam itu warotilil Qur'ana tartila. Tartil itu kan perlahan dihayati. Gancang gitu nggak boleh. Ya. Yang kedua, Lailatul Qadar itu dalilnya sharih jelas 10 malam terakhir. Tentu di 1 malamnya. Cuma malam yang mana kita nggak tahu dan tidak pernah diberitahu. Kata Nabi, cari saja di 10 malam terakhir. Nabi sangat paham tidak semua sahabat punya kemampuan maksimal seperti Nabi. Maka dari itu Nabi memberikan alternatif. Yang gak kuat di 10 malam terakhir, di 7 malam terakhir. Yang tidak kuat 7 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Yang tidak kuat di malam-malam ganjil, cari di 3 malam ganjil. Termasuk yang tidak kuat begadang dari isya sampai subuh, minimal nanti ada bangunnya. Dari mana tahu? Itu dari istri Nabi. Istri Nabi berarti tidur dulu matak dibangunkan oge. Aida dibangunkan beraku geus beunta. Berarti istri Nabi tidur dulu, tapi Nabi kemudian bangunkan. Jadi boleh. Mohon pari hoyong mah punten banyak hoyong mah tos bapak-bapak turutan abdi gitu. Alhamdulillah saya dari tahun 98 dan mudah-mudahan selamanya gak pernah absen dari itikaf 10 hari 10 malam. Kecuali kalau 9 hari 9 malam full, ya. Malamnya begadang full alhamdulillah, ya. Tapi saya paham, ya, sama Nabi juga paham, nggak mungkin, ya. Semua bisa seperti, apalagi bapak-bapak nu polisi, Pak Ustadz cenah abdi mah polisi kumain ulah cete tong itikaf atuh bahaya kayak lalu lintas macet. Makanya keur mudik aya di pemuda staf zakat, Ustadz cenah abdi mah amil zakat kumain ulah urus zakat, Abu Hurairah ge ngurus zakat we gitu. Ya, jadi bagi orang-orang tertentu yang gak mungkin itikaf, ya jangan itikaf kalau memang kepentingannya tidak itikaf. Termasuk punten Pak Haji nu gaduh toko sembako, ulah pre atuh ge bahaya mau bisa lebaran. Nu butuh minyak, nu butuh beas nggak ada karena tokonya tutup libur cenah gitu. Kan gak semua orang bisa nyetok 10 hari sebelumnya. Ya, jadi dagang we. Atau kalau mau seperti pemuda di kami, dia begitu usahanya, geuning bisa itikaf, aya padamel percaya percantenkeun we. Jadi dia serahkan sama
pekerjaannya, dia itikaf. Silahkan kalau bisa begitu. Begitu Pak Haji. Jadi tentu yang namanya Lailatul Qadar itu semalaman dari awal malam sampai subuh. Maka dari itu dianjurkan begadang full. Cuma kalau tidak bisa kan kata Nabi minimal ya udah tidur bangun. Ada bangunnya jam 12, jam 1 malam. Ya, ya iyalah. Masa pengen dapat full ya. Tapi mending separuh juga kan khairun min alfi syahr. Ya. Ada lagi? Oh, mangga. Subuhnya kemana Pak? Oh boleh, asal izin sama ketua DKM. Teknis saja itu. Seperti Nabi kan, Nabi ketika itikaf punya tempat khusus. Terbayang, mun Nabi tidak punya tempat khusus, privasi Nabi terganggu. Banyak orang yang butuh sama Nabi. Ya. Dan Nabi istirahatnya biar tertutup, diistimewakan. Ya. Jadi boleh kalau Bapak mau begitu. Cuma wartosula Pak, biar nanti DKM pun ngamernahkeun tempat bajunya di mananya, tong main gantung-gantung anduk tehnya di masjid pan kurang etis. Zaman awal-awal santri, bukan santri ya dulu mahasiswa ikut itikaf. Oh baju teh ngagara rantung di masjid. Atuh maneh teh sing make etika saeutik. Susah di mana tuh cete bawa ka ditu gitu. Ada tempat khusus di Masjid At-Taubah di saya. Kalau sekarang di lantai 2. Pek di lantai 2 mah tidak mau katingali ya. Dan di 10 malam terakhir lantai 2 kan kosong. Ya, di DG kan kosongnya. Pinuna teh awal we unggul. Jadi lantai 2 mah kosong. Jadi bisa itu buat tempat nyimpen barang, tas, tapi safety harus ada juga. Soalnya santri saya di masjid yang lain pernah itikaf HP-nya hilang. Ya. Talali berat ingat udah cete maraneh mah. Jadi kalau saya pagi sampai duha itu dikunci masjid semua. Karena khawatir ada yang masuk. Kan kita semua tidur, aya HP kan, aya laptop, kunci semua. Jadi nah itu teknis-teknis begitu silakanlah sama ketua DKM. Jangan sampai ketua DKM kasih ka dieu kekunci kan ngambek oge. Cukup mungkin? Ya baik. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah mengejar Lailatul Qadar ini. Kalau tidak bisa itikaf full, itikaf yang setengah-setengah. Yang tidak bisa itikaf setengah-setengah pun minimal menghidupkan malamnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.